Ada sebuah gerinda, katanya kalau dihidupin itu nyalanya cuma sebentar doang, terus mati lagi. Sekarang coba kita cek. Kabel yang digunakan adalah kabel yang sebetulnya nggak standar untuk alat seperti ini ya, karena kabel ini lebih cocok digunakan untuk lampu, nggak cocok untuk stop kontak. Terus kabelnya di sini juga udah disambung dan dililit-lilit pakai isolasi seperti ini. Mungkin karena kurang panjang kali ya, akhirnya ditambahin kabel yang warna hijau bening ini. Kayak gitu guys. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ya. Itu saklarnya dalam kondisi off. Udah saya colokin. Terus kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hidup sama sekali bahkan. Kayaknya waktu pertama kali dihidupkan terus mati, sampai sekarang nggak hidup lagi kayak gitu loh. Coba kita cek dulu ya kabelnya. Tapi ada satu problem, yaitu avometer saya rusak ternyata. Skala dioda yang biasa kita gunakan ternyata nggak bisa digunakan lagi. Tapi ada opsi yang lain, yaitu menggunakan resistor. Dan yang bisa digunakan adalah skala resistor dengan ring 200K, seperti itu. Waktu kita tempelin seperti ini, muncul hambatan ya, 0,3 ohm atau 3 ohm lah, seperti itu. Sekarang coba kita tes di kabel stekernya. Tuh, nggak muncul hambatan sama sekali. Coba kita on kan. Tuh, artinya memang nggak nyambung di dalam sini, artinya ada yang putus. Begitu kita bisa coba untuk ngebuka bagian ini dulu. Setelah skrupnya kita buka, kita lihat bareng-bareng ya. Tarik seperti ini. Kabelnya sih tersambung dengan baik kelihatannya di sini. Oke, kalau gitu kita tutup aja lagi. Kalau perlu kita pasang skrupnya, tapi kita biarin dulu deh. Kita mau lihat ujung dari kabel steker yang masuk ke mesin ya. Jadi caranya dengan membongkar bagian ini. Ada satu buah skrup. Kita lepas aja dulu skrupnya. Tuh, otomatis langsung mundur sendiri kan. Oke. Coba kita cek. Jangan lupa dicabut dari arus listrik 220 volt ya, biar nggak bahaya. Kita sekarang bisa ngelihat ya, di sini ada kayak per gitu ya. Ini jangan sampai dilepas. Ini ada per juga yang nyambungin ke dua buah arang kayak gitu. Dan kalau misalnya kita pengen ngelihat per ini nyambung, atau salah satu arang itu nyambung ke ujung kabel yang mana, kita bisa melakukan cara seperti ini guys. Kita tempelin di salah satu kaki steker, kemudian kita coba cek. Yang sini bukan, yang sini juga bukan. Coba yang satu lagi. Yang sini kah? Bukan. Yang sini juga bukan. Kayak gitu. Oke. Sekarang coba, ini adalah ujung ya. Kita ukur lagi. Ini kan ujung dari kabel. Jadi coba kita tempelin di salah satu ujung kabel. Kita tempelin ke sini. Nggak nyambung juga. Kita tempelin ke sini. Nggak nyambung juga. Oke, sekarang kita hidupin saklarnya seperti ini. Ini otomatis narik ya. Coba kita tes. Tuh, nyambung ya. Coba kita tes. Tuh, nyambung karena saklarnya on. Dua-duanya nyambung. Kalau misalnya kita ukur di sini, tuh, nyambung dua-duanya. Kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari hasil pengukurannya sih, yang disaklarkan di sini itu kabelnya tuh dua-duanya disaklarkan kayak gitu loh. Kalau misalnya dilihat dari pengukuran tadi,
Artinya dua buah kabel ini, baik itu L atau N, itu dua-duanya sama-sama disaklarkan. Karena kita nggak tahu ujungnya tuh ke mana, gitu ya. Kalau misalnya switchnya off, kita nggak tahu salah satu ujungnya nih kemana. Tuh kan, kita nggak tahu kan. Stephometer juga nggak menunjukin angka itu. Tapi itu nggak jadi soal, guys. Kita juga bisa cek kabelnya putus di dalam apa enggak dengan cara seperti ini. Kita tempelin ke salah satu kaki steker, terus kita lihat nggak nyambung ya. Kita tempelin ke salah satu kaki satu lagi, kita lihat tuh nyambung. Berarti ada satu kabel yang putus. Kabel yang putus, kabel yang ini. Nah, kita bisa lihat ya. Kabel yang coklat. Nah, kabel yang coklat ini nyambung ke kabel warna apa? Di ujung sini. Kita bongkar dulu ya. Ini dia setelah kita lepas sambungannya, guys. Ini kayaknya disambung sama sedotan yang dibakar ini. Kita langsung aja coba putusin di sini. Yang kita curigai putus tadi kan kabel yang warna coklat ya. Jadi kabel yang warna coklat coba kita lepas, kita kupas di sini. Lepas deh. Kita putusin di sini deh. Karena dia udah terlanjur putus ya. Kalau kita mau ngecek sambungannya bagus apa enggak tadi. Oke. Kita cek kabel coklat gimana sambungannya, bagus apa enggak. Kita cek kabel coklat. Tuh, kabelnya putus di dalam loh, guys. Tuh. Kabel hitamnya malah yang putus nih. Kalau yang biru, coba kita cek yang kabel warna biru. Oh, kabel warna biru nyambung. Ternyata kabel yang warna coklat ini putus di dalam ini. Padahal kabelnya kelihatan lebih kuat ya. Tapi kesimpulannya apa yang dilihat sama mata itu kadang-kadang nggak bener gitu ya. Ada tipuan-tipuannya. Sekarang kita cek kabel yang warna hijau bening deh. Kita cek kabelnya masih bagus apa enggak. Ternyata yang bening nyambung tuh. Sekarang yang hijau kita lihat. Ternyata yang hijau nyambung juga. Ternyata yang rusak kabel yang besar ini malah, guys. Padahal tadi saya nggak merekomendasikan menggunakan kabel yang ini ya. Karena ini kabel yang biasa cocok digunakan untuk lampu. Serabutnya lembut. Kalau ini kan serabutnya besar dan tebal kayak gitu. Kita cek dulu kabel ini putusnya di mana nih. Di sini semacam ada bekas sambungan. Coba kita kupas dulu. Ternyata ini cuma bekas sobek aja, guys. Biasanya sih kena gerindanya langsung nih. Kena shred sama gerinda. Kalau gitu ini stekernya kita lepas aja deh. Kita langsungin ke kabel warna hijau putih ini ya. Seperti ini, guys. Sekarang kita tes langsung ya. Tapi jangan dicolokin ke arus listrik 220 volt. Kita coba tes dulu pakai avometer. Dia langsung bisa aktif apa enggak gitu. Kita on kan saklar dari gerindanya. Terus kita cek di stekernya seperti ini. Tuh. Masuk ya tadi. Tuh. Tuh. Arus listrik artinya bisa masuk ke dalam sini. Artinya kan kita mengirimkan tegangan dari baterai avometer yang 9 volt tadi ke spool ini, guys. Jadi kalau misalnya bisa dimasukin arus listrik, dia muncul angka seperti itu. Ada hambatannya 24K. Karena saya pakai resistor seperti itu ya. Sekarang coba kita cek lagi dari ujung steker ke ujung kabel yang masuk ke gerinda. Tuh, nyambung ya. Kita matikan deh. Kita lihat.
Tuh, nyambung ya. Kita pindahin yang satu lagi. Tuh, nyambung. Kalau saklarnya off, dua-duanya kalau diukur nggak keluar angka, kecuali angka 1 di ujung sebelah kiri seperti itu. Tapi kalau di on kan, tuh, artinya udah sembuh nih. Sekarang kita pasang lagi bodi belakangnya. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Saklarnya jangan lupa dimatikan ya. Oke, pegang tangan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hidup ya sekali lagi. Cabut dari arus listrik 220 volt dan pekerjaan kita selesai guys. Gitulah cara memperbaiki gerinda Dongcheng yang waktu dihidupin sekali aja hidup, habis itu mati total. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saran, ganti kabel hijau putih ini dengan kabel yang seperti ini ya, yang besar, kalau bisa yang isinya 3. Untuk sementara sih nggak apa-apa pakai kabel yang seperti ini. See you on the next video and bye-bye.